Kamis. Iya, benar ya harinya ya. Ntar lagi mau mendekati akhir pekan. Saya Karus, semangat terus menemani Anda di acara Rumpi dan Sikreman. Ditemani oleh Daniel Pojok Sana hari ini dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya ya. Mudah-mudahan ada banyak hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita nanti. Tapi kita ke pojokan dulu untuk bahas apa sih yang lagi rame di luar sana yang masih menjadi perhatian publik dan juga menuai banyak komentar, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Masih kelanjutan dari Aldi Maldini ya, yang kemarin itu sempat ramai ketika salah seorang fansnya itu curhat. Dia merasa kesel karena dia merasa kayak ditipu gitu oleh artisnya gitu, oleh artis gitu dia bilang ya. Jadi berawal dari ada tawaran untuk dinner bareng gitu, tapi membayar sejumlah uang. Itu dari tawarannya dari bulan November, tapi sampai sekarang nggak ada kabar beritanya. Dan dari pengakuan netizen itu kemudian bergulir-gulir, ternyata banyak yang merasa punya pengalaman yang kurang lebih sama. Nah, akhirnya kemarin Aldi Maldini sudah membuat video permintaan maaf ya. Kita lihat seperti apa video, cuplikan videonya berikut ini. Oke, baik. Nah, itu dari permintaan maaf Aldi. Banyak sekali kemudian yang menanggapi, dan itu tanggapannya pro dan kontra. Ada yang mendukung, ada juga yang beberapa yang merasa pernah berkaitan dengan masalah uang dengan Aldi ini masih merasa ragu gitu, skeptis, iya benar apakah akan dikembalikan atau enggak gitu ya. Salah satunya nih ada yang dia bilang dia merasa kecewa karena kenapa semua pendataannya itu dilimpahkan ke admin gitu ya, suruh data ulang lagi dan lain sebagainya. Kemudian juga ini menurut gue ini PR yang sangat buruk dari Aldi atau manajemen. Despite memunculkan Aldi langsung untuk public apology, mereka malah berulang-ulang mendata, dan hari ini bukan Aldi yang muncul tapi bawa-bawa admin atau apalah itu. Kayaknya saya emang nggak niat buat ngebalikin trust dari personal brandnya ya. Sayang banget, padahal menurut gue kalau lo mau berubah dan lanjut berkarir lo harus muncul dengan gentle ke publik dan tunaikan kewajiban lo, terutama fans-fans lo tuh yang rela nggak jajan demi dinner romantis bareng idolanya. Ih, jahatnya, katanya gitu ya. Nah, kayaknya iya, takutnya memang masih cuma didata doang, nggak kembali duitnya. Sementara kan banyak orang yang menunggu, ya udah ketemu aja sih gitu kan, tawarannya dinner bareng ya enggak gitu. Karena memang kayaknya case-nya bermacam-macam deh, ada macam-macam ya case-nya ya. Nah, ini kemudian ada lagi ya. Sebenarnya kalau bicara soal Aldi, ternyata dari tahun 2014 juga ada yang cerita gitu, beli kaos pakai tanda tangan tapi nggak datang juga itu kaos ya kan. Kayak Dr. Richard kemarin juga nggak suruh ada grand launching, nggak datang gitu, tapi uangnya emang nggak kembali juga. Nah, ini kemudian ada lagi salah satu apa sih? Itu kan tadi udah. Ada yang bilang juga suruh Aldi jual mobilnya. Ada banyak lagi coba. Nih, yuk bisa jual mobil lu, bre, balikin semuanya, katanya gitu. Terus ada lagi komentarnya. Komentar netizen coba kita baca ya. Padahal dia bisa ya gunain platform dia buat open endorse kalau emang alasannya financial issue. Gue yakin banget sih nggak mungkin nggak ada sama sekali yang endorse dia. Emang dasarnya males aja, katanya gitu. Iya kan? Iya juga, bisa ya, bisa jadi ya. Lu main slot kan di, ada tudingan takutnya dia itu apakah lifestyle atau memang terjerat, ya itu ada sesuatu yang membuat kecanduan gitu. Yang berikutnya ada lagi, Dr. Richard Lini, dok, yang mau refund terima aja dok sebagai bentuk pertanggungjawaban. Yang berikut ada lagi komentarnya, maaf sih gampang, trust yang mahal. Ya betul. Yang berikutnya, kalau nggak viral nggak bakal di refund sama nggak bakal minta maaf kayak gini. Yang berikutnya ada lagi, pentingnya bergaya sesuai isi dompet. Yang berikutnya, Iqbal, lo nggak ada niatan komen di postingan ini, gini-gini juga dulu kawan lo gitu. Si Kiki juga komen nggak? Kiki juga komen. Dan permintaan maaf itu di like juga sama Erika, hah? Oh ini ini yang di like sama Erika. Kiki komen apa? Bisa yuk gitu, bisa kasih semangat lah dia ya. Kasih semangat aja sih. Ngasih semangat. Ini ngomong-ngomong soal Erika, ini Erika ini kan memang pernah pacaran gitu ya sama Aldi. Waktu itu beda usia emang jauh sih. Aldinya lebih muda. Waktu Aldi masih umur 19, Erikanya umur 26, pokoknya beda usia gitu ya. Di tahun 2019. Padahal pacaran udah lama, cuma 1,5 tahun doang, pokoknya kurang lebih pacarannya gitu ya. Nah, tapi mungkin karena itu cukup fenomenal hubungan itu, bahkan waktu putus katanya Aldi itu sempat nangis curhat jam 4 subuh ke Kiki.
Jadi sampai sekarang ketika kasus ini bergulir itu Erika ini yang banyak juga di-mention sama netizen gitu ya. Nih, Aldi Maldini nangis saat putus dari Erika hingga telepon Teuku Rizky jam 4 pagi. Berikut ceritanya. Nah, waktu itu sih kita pernah nanya sama Erika, kenapa, apa yang membuat dia mau gitu jadian sama Aldi, apa yang dia lihat dari Aldi. Oke, kita lihat. Oh, ini postingannya Erika ya. Ini waktu dia buka Q&A nih kan salah satu contohnya netizen yang masih nge-tag dia ya. Diam-diam aja nih nggak ada komentar tentang si mantan yang lagi viral. Pastikan kerugiannya besar juga. Wow gitu ya. Kalian berharap aku komentar apa? Kalau emang aku dirugikan, biarlah itu menjadi urusanku. Aku berharap siapapun yang sedang terkena masalah, semoga cepat selesai masalahnya. Amin. Gitu. Ada cuplikan waktu 2019. Kita lihat ya berikut. Habis 1 tahun 2 bulan kemudian putus dengan alasan ternyata dia nggak bukan. Ternyata katanya berantem dulu. Tapi yang menarik, dia ada satu juga, dia seorang fashion designer, model juga gitu ya, mantan atlet yang membagikan juga pengalamannya gitu bersama inisial A gitu ya, yang dia ketemu, yang dia kenal pada saat pembukaan coffee shopnya Erika. Ada Putri Poise, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Putri, ini juga seorang pengusaha, kamu punya banyak bisnis juga gitu ya. Nah, ini ada stock di pertemuan awal kamu gitu ya, di launchingnya coffee shopnya Erika. Iya, benar, ya, dengan yang bersangkutan gitu ya kan. Betul, ini lama banget. Udah lama banget, tahun 2021. Hah? 2021 itu berarti udah putus dong ya? Udah putus. Iya, tapi aku juga baru tahu kalau misalkan mantannya tuh pas di sini, di lokasi ini. Oh, kalau itu mantanan gitu ya. Jadi kamu kenal. Terus habis gitu mulai kontekan, ada kontekan sama yang bersangkutan itu kapan? Dia chat aku kan, tiba-tiba kan dari 2021 ke 2024 kan lumayan jauh ya. Iya. Padahal kenalan cuma kenalan gitu doang atau ngobrol sempat? Kenalnya ya hari itu aja. Oke, terus ngechat. Iya, dia chat aku kayak gitu, donasi. Kan aku biasanya tuh kayak aku emang sering-sering bantu orang, tapi kan nggak perlu diupdate kan. Makanya aku ada transfer pun aku nggak ada kirim buktinya kan, karena aku pikir ya udah kita donasi. Oke. Yang lucunya adalah open donasinya itu startnya dari 50.000 aja, Put. 50.000 aja, Put. Oh ya udah. Aku ini ya 500.000 ya. Kamu dari 50.000 kamu kasih 500. Yes. Oke, terus yang lucu adalah genepin aja bisa nggak 1 juta? Oke. Biarnya udah aku close. Oh ya udah, aku nggak mikir panjang, kayak ya udahlah kita donasi aja gitu. Jadi ini modusnya gitu. Pertama 50.000 ya kan gampang kalau 50.000, tapi kan masa cuma 50.000, kamu kasih 500.000. Terus bisa nggak digenepin aja sekalian biar totalnya kepenuhin semua tuh, biar kita bisa langsung berkegiatan gitu. Iya. Gitu. Okay. Aku pikir kayak ya udahlah ya, biar cepet juga mungkin kan, biar cepet didonasiin, biar cepet gerak gitu. Ini kan. 2024 ya. 2024. Pada saat itu kamu nggak kepikiran apa-apa tuh? Nggak ada, kayak ya udah donasi. I mean like banyak yang chat aku tuh serupa, tapi kan aku banyak kan yang nggak kenal. Tapi kalau kenal kayak ya udah aku usahain, aku bantu gitu. Nah, terus taunya kamu kayaknya ini emang modusnya gitu setelah ini viral. Aku tuh baru tahu ini modusnya setelah aku lagi iseng buka Twitter. Aku kan nggak pernah buka Twitter. Aku buka, ini apaan nih? Ternyata lah ini mah gue ditipu berarti ya. Gitu. Jadi yang kayak gini-gini menurut kamu ini apa ya, biasa memang kayak gini nih, genepin gitu ya? Aku takutnya gini, kalau aku komunikasiin itu tahun kemarin, nggak bakalan jadi apapun, nggak bakalan didengar siapapun. Tapi kan aku lihat korbannya ini banyak, dan aku nggak mau patternnya sama lagi, narasinya sama lagi, dan ini berulang kali gitu ya. Jadi kayaknya aku harus speak up, udah gitu doang. Karena kamu juga sempat nulis di sosial media X begitu ya, dan kamu bilang ini kurang lebih ini percakapannya atau apa sih modusnya seperti ini gitu yang terjadi gitu ya. Nah, ada postingan sosial media X-nya Putri ini ya, nih. Oke, as you guys request, ini aku post biar nggak hilang ya. Notes ini hanya diupload untuk kasih informasi, narasi, or caranya si titik-titik untuk mendapatkan uang dari experience ya, dengan catatan pernah ketemu sekali gitu ya. Aku nggak suzon lah, namanya juga masih temennya temen gitu ya. Gitu ya. Oke, balik lagi, why segampang itu kasih uang? Tujuannya pertama ya karena waktu itu alasannya adalah untuk sumbangan. Dia bilang katanya memang komunitasnya biasa melakukan kegiatan sosial begitu ya. Terus ada lagi kejadian selanjutnya juga ada lagi, dia pinjam uang. Pinjam uang 3 juta gitu ya. Enggak, 4 juta dong, apa 5 juta 4 juta? Apa? 5 juta. Coba lihat dulu deh, aku sebenarnya butuh 4 juta aja, Put, gitu. 3 juta tadinya.
dia tuh ada urgent mau pinjem untuk apa aku nggak ngerti ya. Iya. Cuma kan aku pikir bahwa kalau misalkan manggung kan kadang cair duitnya emang setelahnya ya, atau beberapa minggu atau sebulan, aku maksudnya udah paham itu. Cuma yang aku bingung tuh kayak kok udah aku pinjemin, nggak aku pinjemin, malah aku nggak usah balikin aja gitu kan. Apaan sih minjem-minjem gitu. Jadi terus habis itu dia minta lagi kan 4 juta aja gimana? Oke. Jadi ini mintanya tadinya lebih dari yang kamu kasih, kamu ikhlasin aja 3 juta gitu ya? Iya, aku pikir barter aja, udah nggak usah dibalikin gitu, promoin aja. Oh, bantuin promoin, oke. Bisa aku yang lain. Terus dia tulis, aku sebenarnya butuh 4 juta, aman nggak? Nah itu yang aku bingung, nggak bisa, aku bilang gitu, nggak bisa. Itu di bawahnya aku tulis lagi, karena staff aku masih ada yang harus aku bayar, aku gitu. Oh ya udah, put aman gitu. Nah tapi ya itu 3 juta itu sebenarnya barter aja. Jadi nggak usah dibalikin, nggak usah. Dia promoin produk kamu ceritanya. Gitu. Terus tapi dia promoin. No, itu bulan Juni kan? Juni ya. Aku pikir oke, dia sibuk. Oh, ini udah bulan Agustus nih, kok nggak ada info apa-apa gitu kan. Agustus aku chat lagi, terus dia bilang kayaknya udah aku posting deh, coba aku cek dulu deh. Ini dia bilang bla bla bla. Terus aku bilang lagi kan, ini admin aku selalu ngecek, nggak ada lo tekan dari Aldi gitu. Sampai sekarang nggak ada ya? Nggak ada. Oke, tadinya kamu pikir emang dia sibuk aja? Sibuk aja. Oke. Ya namanya juga entertainment kan udah biasa ya kita sibuk gitu. Oke. Jadi apa namanya? Jadi ketika ini viral, barulah kamu sadar bahwa ini ternyata kemana-mana begitu. Iya, setelah aku baca-baca dan banyak juga yang kirim kan. Banyak yang kirim, maksudnya buktinya Kak ini begini. Jadi setelah kamu up pun banyak masih yang cerita ke kamu? Iya. Oke. Jadi tujuan kamu sekarang meng-up ini apa sih sebetulnya harapannya? Biar nggak ada lagi kayak narasinya sama nih, kita mau berbuat baik untuk donasi. Misalkan teman kita minjem atau whatever, terus habis itu dengan kejadian ini kok kebaikan kita malah disalahgunakan. Itu sih. Gitu ya. Tapi ya ada ini juga nggak sih yang berkomentar jadi nggak enak juga ke kamu gitu, yang menuduh kamu misalnya sengaja nih ya biar promo produknya nih biar rame, ikut riding the wave apa segala macam, mumpung lagi rame gitu-gitu nggak? Enggak sih. Nggak ada. Ada, tapi aku nggak terlalu mikirin kayak namanya kan orang kan ada positif ada negatif kan. Cuma ya aku kemarin dirugikan loh. Aku cuma ngasih informasi. Kalau kalian mikirnya itu aku sebagai untuk untuk promosiin produk aku, ya anggap aja kan si A nggak jadi promoin aku kan. Ya udah dibalas dengan netizen aja. Ya ada hikmahnya lah di semua ya. Karena ada beberapa juga yang pengusaha kemarin juga yang coffee shop juga ada gitu kan, yang dia bilang dia pernah gitu bekerja sama yang bersangkutan, datang ke acaranya tapi habis itu pinjam uang, ya kan? Ada juga nih komentar yang coba kita lihat ya. Salah satu yang dia juga cerita. Bukan yang netizen yang cerita yang coffee shop itu? Yang satu lagi. Mana? Bukan Oh iya ini dia bilang nih yang coffee shop nih yang dia cerita nih dia juga. Jadi ya pernah ada kerjasama gitu, dia datang ke coffee shopnya promo gini-gini, terus habis itu DM lagi sih yang bersangkutan ini untuk pinjam uang, tapi nggak dikasih. Oh gitu, sampai akhirnya gue pinjemin juga karena baru main ke tempat dan nggak enak karena alasannya nggak bisa diterima, walaupun kayaknya gue lagi itu juga sih waktu itu, lagi apa sih? Lagi. Nah apa sih ini banyak di sensor, aku jadi nggak ngerti nih konteksnya dia kan gimana sih? Ya pokoknya ada ternyata ada banyak yang speak up, muncul banyak macam-macam. Kamu kenalnya di tempatnya Erikal nih. Ya kan? Iya. Kamu nggak telepon dia, hello? Enggak. Temenmu nih gitu, enggak? Enggak, aku enggak bukan tipe orang yang cross check sana sini bla enggak sih. Karena kan tujuannya ya udah donasi aja. Donasi aja gitu. Terus juga kemarin kan karena aku kan bilang nggak usah dibalikin. Maybe ya udah dia tingin ya udah nggak usah dibalikin, terserah gue gitu kan. Tapi kan ya udah berbulan-bulan gitu. Nggak ada barternya iya, ini. Barternya sampai bilangnya ya udah gini aja, gue beli aja put produknya. Terus aku mikir lagi, lu beli produknya juga kan, gue kan kasihnya lebih daripada produknya ya. Dan ini udah dalam jangka waktu yang lama gitu loh. Oh dia sempat ngomong gitu? Sempat ngomong kayak gitu. Terus habis itu yang aku balas lah, ngapain udah lama banget dari Juni ke September kayak gitu. Terus ya udahlah gitu. Oke. Ini yang menarik ya. Ini sebenarnya kan kita hargai juga bahwa Aldi sudah berani keluar dan tadi kan membuat permohonan maaf gitu. Salah satu yang dia bilang adalah bahwa dia ada pengelolaan manajemen keuangannya dia yang buruk dan terlibat pada lifestyle yang itu kemudian menjadi sebuah pelarian, tapi kemudian ya justru itu menimbulkan masalah dan seperti bergulung gitu ya.
seperti itu. Nah, ini jadi kita pengen tanya kamu lah Put ya, di kehidupan kamu sebagai ya, kamu kan punya bisnis juga, fashion juga, ya punya teman-teman lingkungan pergaulan yang seperti itu tuh, merasa juga nggak sih bahwa kayak lifestyle itu ada ya sesuatu yang kemudian menuntut orang untuk apa ya, lebih dari apa yang ada di kantong gitu? Yes, my experience aja maksudnya pandangan aku bahwa sekarang kan udah sosial media itu marak banget ya. Sometimes tuh banyak yang pengen kelihatannya oke, padahal ya kita nggak tahu, bisa dari pinjol lah, bisa dari mana-mana lah gitu kan. It's happen. Jadi aku nggak bisa juga kontradiksi orang-orang tuh kenapa dia harus kayak gitu. Mungkin dia ada ini sendiri, ada alasannya sendiri. Tapi emang benar lifestyle itu sekarang udah bener-bener. Jadi di era sosial media ini kamu merasakan seperti itu. Tuntutannya karena ya sosial medianya itu validasi. Oh kok dia sukses tuh jadi seperti itu. Ya gitu. Mungkin itu salah satu faktornya. Tapi kan balik lagi kan kalau nggak sesuai ditanggung jawab lah, minimal tanggung jawab aja. Tanggung jawab minimal kan, nggak harus kayak yang gimana-gimana kan, tanggung jawab aja sama ucapannya aja sih sebenarnya kan. Sebenarnya intinya lebih kepada itu. Tadi juga ada yang komentar katanya gitu, kan bisa dia endorsean gitu, males aja kali bikin endorse. Ini kamu tadi ketawa aja baca komen itu. Iya, padahal kan so easy gitu ya. Ya di era sosial media ini pun gitu, bahkan walaupun ada tantangannya, sebenarnya kalau mau mencari uang juga bisa gitu dengan cara endorse, barter, visit store, itu bisa gitu ya. It's a lot of things to do kan. Ya nggak harus yang kayak gitu-gitu. Ya kita doakan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang baik juga buat yang bersangkutan gitu ya. Ya namanya juga masih muda, mungkin pelajarannya masih banyak dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang baik untuk menjadi lebih baik ke depannya gitu ya. Sama itu tadi ada beberapa orang yang nggak pengen dibalikin duitnya, pengennya ketemu dinner bareng. Oh my god. Oke, baiklah. Nanti kita ngobrol lagi. Putri, ada Tia Aristia. Nah ini juga nih, ini salah satu ibu yang aku harus acungin jempol, amat sangat ulet sekali ya. Kita lihat dulu profil Tia Aristia berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Ibu Tia Aristia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik kakakku. Ya aku bilang tadi ya, Tia ini adalah seorang yang ulet gitu di era sosial media ini gitu ya. Bisnisnya banyak, collabnya banyak gitu ya. Dan dia kemarin banyak sekali event-event juga yang kamu urus gitu, termasuk juga ulang tahun anak. Ya kan taekwondo itu juga. Taekwondo juga. Ya kan launching produk juga. Itu kan bukan sesuatu yang mudah ya Bu ya. Iya. Bisa karena biasa. Ibu nggak pengen bikin event organizer juga? Urusin event sendiri aja Kak. Udah pusing. Nih ya, rayakan ulang tahun Kalundra bertabur endorse termasuk hampers katanya gitu ya. Ada videonya nggak? Ada videonya. Coba kita lihat videonya. Eventnya seperti apa? Anaknya 2 ya, berarti minimal setahun 2 kali deh itu menggelar biasanya pesta gitu, luar biasa ya. Belum ulang tahun ibunya, ulang tahun bapaknya. Enggak. Ulang tahun ibunya, bapaknya udah di rumah aja. Dan bapak, ini tamu-tamu katanya bawa pulang hampersnya. Kalau orang biasanya hampers apa gitu ya, sebuah benda atau beberapa permen gitu ya. Kalau kamu 8 barang. Kemarin ada total kayaknya ada hampir 11. Coba, dan nggak kecil ya, dan nggak kecil loh. Ada bed covernya segala. Coba kita oprek dulu. Apa sih goodie bag yang kamu siapin? Ini biar ibu-ibunya pada senang ya. Iya. Bed cover. Ini tanpa harus menang lomba ya? Nggak usah. Ini dapat langsung semua otomatis. Kamu dapat. Oke, baiklah. Terus habis itu ini ada kasur tiup. Oke. Terus habis itu ada skincare anak. Oh, skincare anak. Ada nih, ada face wash sama ada satu lagi buat lotionnya. Ini apa? Ini tas. Oh, ini yang ada nama anaknya. Kan? Lucu banget. Temanya itu. Terus habis itu kemarin tiba-tiba dapat tambahan dari venue-nya. Itu dapat ini tiket masuk voucher. Oh ya ampun. Iya. Oke. Terus habis itu apa? Terus tas, kan aku kolaborasi sama tas ini yang kakak datang waktu itu kan. Oh, dapat tas juga. Dapat tas juga. Oh, ya ampun, ini dapatnya tasnya bisa dipakai buat anak-anak juga. Oh ya ampun, lucu banget. Ya. Ada matanya seakan-akan aku liatin tiap hari. Lucu banget. Terus ada dapat apa lagi? Terus habis ini kue kering saudara-saudara ya kan. Terus habis itu ini biar sehat, cemilan sehat, granola. Terus habis itu ini ada ini produksi baju tidur baru aku. Baju tidur ya kan. Terus habis gitu sama satu lagi ini dapat tumbler yang lagi kekinian itu loh, yang tumbler. lucu. Oh ya lucu banget. Aduh gemesnya.
Oke, terus itu bukan terakhir. Ini masih ada nih sebelah sini tuh. Apaan terakhir? Snack masih ada. Astaga. Bu, jadi kalau tamu yang datang ke tempat Ibu tuh nggak bisa naik kendaraan umum ya, Bu ya? Naik apa ojek online gitu nggak bisa ya, Bu? Kan bawaan pulangnya hampersnya banyak gitu ya? Biasanya bagasinya udah disiapin, dikosongin. Seru. Ini buat Cafe Niru. Asik. Nanti aku lelang. Soalnya pada kayak, lucu. Sangat duduk, Bu. Ini tadi kan ada juga videonya, nyiapin penyatanya, belanja dulu di warung. Di pasar. Di pasar. Pasar tradisional. Oh, emang sengaja gitu? Emang sengaja buat biar bisa beli banyak juga gitu. Oh gitu. Enggak, Emang aku suka belanja di pasar. Berapa lama sih Bu menyiapkan pesta itu? Kemarin sih kayaknya sekitar 2 minggu lah. 2 minggu aja? Tamunya berapa banyak yang datang? Dan jadi berapa hampers? Kita menghitung berapa hampers yang keluar gitu kan? Tamunya kalau undangannya itu ada 300. Cuman kalau misalkan satu orang itu biasanya kan datangnya anaknya 2. Iya. Ada Itu satu-satu. Jadi siang datang tuh biasanya sekitar 600-an lah ya. Seribuan. Tapi satu keluarga satu kan? Satu keluarga satu hampers. Iya. Itu belum door prize apa segala macam hadiah lomba kan? Door prize-nya Kak Nirina Zubir dapat itu voucher belanja 5 juta. 5 juta, astaga. Dan ini semua selain produk bisnis kamu, ada juga yang barter gitu yang biasa kamu promosiin? Ada yang support juga, ada yang kayak belinya setengah harga juga, gitu. Jadi kalau ada kemauan di situ ada jalan. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.